Pada materi kali ini, kita akan belajar tentang kerajinan bahan lunak yang dibagi menjadi dua kaidah. A. Kaidah pengolahan bahan lunak. B. Pembuatan kerajinan dari bahan lunak. Kaidah pengolahan bahan lunak. Kerajinan lunak terbagi menjadi dua jenis, yaitu kerajinan lunak alami dan kerajinan lunak buatan. Berikut penjelasannya. Kerajinan lunak alami adalah bahan lunak yang diperoleh dari alam sekitar dengan cara pengolahannya juga alami. Contohnya tanah liat, serat alam, dan kulit. Sedangkan bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah menjadi lunak. Contohnya bubur kertas, gips, fiberglass, lilin, sabun, spons, dan lain-lain. Berikut adalah contoh-contoh gambar dari bahan lunak alami maupun bahan lunak buatan. Teknik pengolahan bahan lunak. Kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak diproses sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah kerajinan. Adapun teknik pembuatan kerajinan dari bahan lunak yang dapat digunakan untuk membuat karya kerajinan antara lain: A. Membentuk. Teknik membentuk biasanya digunakan untuk membuat karya kerajinan dari tanah liat. Macam-macam teknik membentuk yaitu sebagai berikut. 1. Teknik coil, yaitu cara pembentukan dengan tangan langsung seperti coil, lempengan, atau pijat jari merupakan teknik pembentukan tanah liat yang bebas untuk membuat bentuk-bentuk yang diinginkan. Bentuknya tidak selalu simetris, dan teknik ini sering dipakai oleh para seniman dan pengrajin keramik. 2. Teknik putar. Teknik putar yaitu teknik pembentukan dengan alat putar dapat menghasilkan banyak bentuk yang simetris, bisa bulat, silindris, dan bervariasi. Cara pembentukan dengan teknik putar ini sering dipakai oleh pengrajin keramik. Pengrajin keramik tradisional biasanya menggunakan alat putar tangan atau alat putar kaki. Contohnya dari karya ini adalah seperti gentong dan guci. 3. Teknik cetak. Teknik cetak memiliki dua teknik pembentukan karya kerajinan dari bahan lunak antara lain, yaitu sekali cetak atau cetak berulang. Teknik sekali cetak ialah teknik cetak yang menghasilkan sekali cetakan dan tidak dapat diperbanyak. Sedangkan teknik cetak berulang adalah teknik mencetak yang dapat memproduksi karya dengan jumlah yang banyak dengan bentuk dan ukuran yang sama. Contohnya seperti peralatan rumah tangga, piring, cangkir, mangkuk, dan gelas. B. Menganyam. Teknik ini dapat digunakan untuk pembuatan karya kerajinan dari bahan lunak dengan karakteristik tertentu. Bahan baku yang digunakan untuk membuat karya kerajinan dengan teknik menganyam ini berasal dari berbagai tumbuhan yang diambil seratnya. Misalnya seperti rotan, daun lontar, bambu, daun pandan, serat pohon pisang, eceng gondok, dan daun nanas. Contoh kerajinan dengan teknik menganyam diantaranya keranjang, tikar, topi, dan tas. C. Menenun. Pada kerajinan menenun, kita biasanya menggunakan alat yang disebut lungsin dan pakan. Pada beberapa daerah di wilayah Nusantara, terdapat kesamaan teknik tetapi berbeda dalam ragam hiasnya. Hal ini yang menjadi ciri khas dari suatu daerah dengan daerah lain. Misalnya, kain ulos dari Batak, kain tapis dari Lampung, kain troso dari Jepara, serta kain songket yang dibuat di Sumatera, Bali, Kalimantan, dan Sumbawa. D. Membordir. Bordir merupakan hiasan dari benang pada kain. Istilah lain yang hampir sama dengan bordir adalah sulam. E. Mengukir. Teknik mengukir adalah kegiatan menggores, memahat, dan menoreh pola pada permukaan benda yang diukir. Dilihat dari jenisnya, ada beberapa jenis ukiran, antara lain
ukiran tembus, ukiran rendah, ukiran tinggi, dan ukiran utuh. Pada umumnya, teknik mengukir diterapkan pada bahan kayu, tetapi teknik ini dapat pula diterapkan pada bahan lunak seperti sabun padat dan lilin. Pembuatan kerajinan dari bahan lunak. 1. Jenis alat. Jenis alat yang digunakan ada 3 macam, yaitu A. Alat pokok. Alat pokok terdiri dari 2, yaitu rol kayu dan pahat. B. Alat bantu. Beberapa alat bantu di antara lainnya seperti butsir kawat, butsir kayu, pisau pemotong, spons, dan kuas kecil. C. Perlengkapan. Beberapa perlengkapan yang digunakan antara lain seperti timbangan, ember, baskom, alas pembentukan, papan cetakan, seng, sekop, gelas ukuran, kertas amplas, dan mangkuk plastik. Perancangan kerajinan bahan lunak. A. Membuat rancangan. Rancangan adalah hal awal yang kita lakukan setelah mendapat ide untuk membuat suatu kerajinan dari bahan lunak. Rancangan yang bagus biasanya akan menghasilkan karya yang bagus. Rancangan biasanya dibuat di suatu kertas lalu kita menggambarnya. B. Menyiapkan alat dan bahan. Setelah rancangan dibuat, tahap selanjutnya adalah menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan diutamakan memiliki kualitas yang bagus sehingga akan mendapatkan hasil yang baik. C. Membuat benda sesuai rancangan. Setelah semua siap, kita mulai dengan proses pembuatan. Buatlah sebuah bagian dasar terlebih dari suatu kerajinan sehingga akan mudah dibentuk dan mempercepat proses pembuatan. Dan yang terakhir adalah D. Tahap penyelesaian. Tahap akhir setelah kita membuat sesuatu kerajinan adalah salah satunya dengan merapikan atau memberi hiasan atau beberapa tambahan lain sehingga meningkatkan kualitas kerajinan tersebut. Oke, sampai di sini dulu ya pelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.